Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat anak-anak sekalian pada hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan ya. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada hari ini. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kajian kita di materi akidah ya, pelajaran akidah di kelas 9. Baik kelas 9A, 9B, C, dan 9D. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang syarat dan rukun ibadah. Insya Allah pada hari ini kita akan masuk materi berikutnya, yaitu terkait dengan prinsip-prinsip dasar ibadah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Baik, hari ini kita akan mencoba mengupas tentang prinsip-prinsip dasar ibadah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 tujuan utama ya. Yang pertama adalah mengenal dan mengetahui prinsip-prinsip dasar ibadah. Yang kedua, mengetahui dan memahami konsep cinta dalam ibadah atau mahabbah ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui dan memahami konsep khauf atau rasa takut dalam ibadah. Kemudian yang keempat, mengetahui dan memahami konsep ar-raja atau berharap dalam masalah ibadah ya. Baik, itulah yang akan kita kupas, kita bahas pada kesempatan pagi atau siang hari ini ya. Teman-teman sekalian, prinsip dasar ibadah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3 prinsip utama dan menjadi dasar atau fondasi dalam ibadah. Yang pertama, bahwa ibadah itu harus dilandasi oleh mahabbah, itu al-hub, rasa cinta dalam melaksanakan, melakukan, mempraktekkan amalan-amalan ibadah. Yang kedua, rasa takut atau khauf dalam melaksanakan amalan ibadah. Dan yang ketiga adalah ar-raja, berpengharap dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah. Baik, kita semua yakin dan percaya bahwa setiap orang Islam, setiap seorang mukmin ketika melakukan amalan ibadah hendaknya didasari oleh mahabbah atau cinta. Ketika kita semua mencintai Allah, kenapa itu harus terjadi? Karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Allah yang telah memberi rezeki kepada kita dengan berbagai nikmat, baik berupa materi maupun nikmat yang berupa tuntunan ajaran Rasulullah SAW. Allah lah Rabbul Alamin. Kita pun memujinya dan mencintainya. Kita pun dalam masalah ibadah memiliki harapan kepada Allah atau ar-raja ya. Karena apa? Karena Allah itu Maha Ar-Rahman lagi Ar-Rahim ya. Maha pemberi, Maha pengasih dan penyayang. Maha pemberi kepada semua makhluknya tanpa memilah dan memilih ya. Orang itu iman atau kufur. Kemudian kepada juga makhluk-makhluk yang berupa jamadi atau hewani atau nabati. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada hamba-hambanya yang mukmin, berupa janji surganya dan melihat wajahnya kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-khauf atau takut. Kita pun takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai sebagai penguasa tunggal di hari pembalasan, pada hari kiamat, pada hari akhir. Kita akan dibalas dengan azab yang sangat pedih apabila kita selama di dunia ini menentangnya, tidak patuh kepadanya ya, dan maksiat kepadanya, bahkan berlaku durhaka kepadanya. Nah, inilah 3 prinsip mencintai, berharap, dan rasa takut. Dalam ayat yang sudah sering kita baca dalam sholat, iyyaka na'budu, maknanya aku beribadah kepadamu ya Rabbi dengan memenuhi ketentuan yang 3 ini, yaitu karena cinta, harapan, dan takut kepada Allah.
Dan ketiga inilah yang disebut dengan usul ibadah, ya. Atau ada yang menyebut sebagai arkanul ibadah. Maka memalingkan ibadah kepada selain Allah itu dikatakan sebagai perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Dan ketiga prinsip ini membantah cara ibadah orang yang hanya menunjukkannya kepada salah satunya saja, baik karena mahabbahnya saja, atau karena berpengharapan rojaknya saja, atau karena rasa khawatir dan takutnya saja. Nah, anak-anak sekalian, dari tiga prinsip ini, mahabbah, roja, dan khauf, barang siapa yang memalingkan salah satu dari ketiga prinsip tersebut kepada selain Allah, maka ia telah berlaku syirik dalam ibadah. Prinsip dari Ahlussunnah wal Jamaah ini sekaligus membantah ketiga golongan yang mendasarkan ibadah hanya pada salah satu dari ketiganya. Sebut saja kaum sufisme, ya, beribadah hanya karena mahabbah kepada Allah, dan kaum murji'ah mendasarkan ibadahnya hanya pada ar-raja saja, yaitu berharap janji dan pahala semata tanpa adanya mahabbah dan khauf pada ancamannya. Adapun kaum khawarij mendasarkan ibadahnya hanya pada al-khauf saja, rasa takut akan siksanya saja, yaitu karena takutnya kepada siksa Allah yang sangat pedih tanpa disertai mahabbah dan ar-raja. Oleh karena itu, dari pemahaman di atas, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka memandang bahwa dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu terdapat tauhid uluhiyah dan rububiyah. Pada iyyaka na'budu adalah tauhid uluhiyah dan iyyaka nasta'in adalah tauhid rububiyah. Nah, pada ayat terakhir dari surat Al-Fatihah, maka Allah membagi manusia itu ke dalam tiga kelompok, tiga golongan, yaitu kelompok yang Allah berikan nikmat kepada mereka, kelompok yang dimurkai, dan kelompok yang sesat. Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dengan demikian, ya, makna dari al-maghdub alaihim adalah kelompok di mana mereka itu memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Sementara makna ad-dallin adalah ahlu ibadah yang tidak didasari oleh ilmu, ya. Sekalipun ayat ini sebab turunnya berkenaan dengan watak Yahudi dan Nasrani, akan tetapi ini menjadi sifat semua manusia yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya, atau ahli ibadah tetapi tidak didasari oleh ilmu. Adapun golongan yang disifati dengan ilmu dan amal adalah golongan yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini mungkin bisa kita lihat dalam kitab Majmu' Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh Ibnu Taimiyah halaman 26 dan 27 dalam Maktabah Al-Qayyimah. Baik, anak-anak sekalian, terkait dengan tanda-tanda cinta, khauf dan roja, seperti apa sih tanda-tandanya? Tanda cinta kepada Allah ada dua, ya. Yang pertama, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya, dalam ayat yang mungkin insya Allah sebenarnya tidak begitu jauh di awal-awal surat, dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-31. Di situ Allah menyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ittibalah kepadaku. Jadi anak sekalian, tanda cinta kepada Allah dalam ibadah itu adalah satu, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ittiba kepada Rasulullah SAW, sebagaimana barusan nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-31. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah memberikan jaminan yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Bahkan wa yaghfir lakum, Allah pun akan mengampuni kekeliruan, kesalahan, dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, ya.
Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda cinta kepada Allah dalam ibadah itu adalah ditunjukkan dengan jihad fi sabilillah. Karena hakikat jihad itu adalah berusaha sekuat tenaga untuk dapat memperoleh segala sesuatu yang dicintai Allah, berupa iman, amal soleh, menolak semua bentuk kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang insya Allah sudah sering kita baca, salah satunya dalam surat At-Taubah ya, surat ke-9 ayat 24, juga Al-Mujadalah ayat ke-22. Dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah menyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah, Qul in kana aba'akum au abna'akum wa ikhwanakum au wa azwajakum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jadi ini salah satu bukti bentuk bahwa seorang mukmin, seorang muslim, kalau dia betul-betul mahabbah cinta kepada Allah, akan ditunjukkan dengan dibuktikan lebih mengutamakan, mendahulukan seruan, panggilan, perintah Allah dibanding dengan kehendak hawa nafsunya, dibanding dengan dorongan-dorongan yang lainnya. Digambarkan dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Kemudian anak-anak sekalian, bagaimana tumbuhnya rasa takut kepada Allah ya? Paling tidak ada 3 perkara yang bisa menunjukkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kita memiliki akan muncul rasa ketakutan atau khauf kepada Allah adalah pertama, karena mengetahui dosa-dosanya dan keburukan dosa-dosa itu, maka takutlah ia kepada Allah. Kalau merasa banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekeliruan, mengingat kepada hukuman yang akan Allah berikan, akan muncul rasa takut itu. Yang kedua, karena yakinnya kepada kebenaran akan ancaman Allah, ayat-ayat wa'id, bahwa Allah benar-benar telah menyediakan siksaan atas setiap dosa. Kemudian yang ketiga, karena mengetahui bahwa boleh jadi ia tidak pernah bisa berbuat atau bertaubat dari dosa-dosanya. Nah, cinta terkait pada zat dan sifat Allah, sedangkan takut itu terkait pada af'al, perbuatan Allah. Dan takut itu terkait dengan dosa seorang hamba dan siksa yang akan diperolehnya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu bukti bagaimana kita takut pada Allah. Yakhafuna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, yang di atas mereka, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti bentuk rasa takut itu harus melakukan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kadang-kadang setan senantiasa mengganggu, menggoda setiap manusia ya dalam rasa was-was dan takut ini. Di mana Allah menyatakan, "Innama zalikumus syaiton yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sementara kalau betul-betul beriman, hanya takutlah pada Allah semata. Innama zalikumus syaiton, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan. Yukhawwifu awliyahu, yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, sesama orang-orang musyrik. Kalau saat itu orang-orang musyrik di kaum Quraisy ya. Fala takhafuhum wa khafuni, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka. Wa khafuni, tetapi takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar sebagai orang yang yakin, orang-orang yang beriman. Nah, ada lagi ayat yang mengingatkan kita semua bahwa tadi hendaklah kita takut kepada siksaan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman, nyaman, tenang, padahal Allah akan menyiksa, akan menghukum dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang pendosa. Allah menyatakan, afa aminu makrallah
fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Anak sekalian, iwan wahad rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila rasa takut pada diri hamba semakin berkurang, bisa jadi itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang Allah atau makrifat kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah, di mana Nabi mengatakan, wa inni la'alamuhum billah wa asyadduhum lahu khasyah. Wa inni la'alamuhum billah, sungguh akulah yang paling tahu tentang Allah. Wa asyadduhum lahu khasyah, akulah dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat lain, lafaz lain dikatakan, hadis masih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, inni akhwafukum lillah wa a'lamukum bima yattaqi. Inni ahwabukum lillah, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah, wa a'lamukum bima yattaqi, dan paling mengetahui yang dapat melindungi dari mereka. Itu yang kedua, rasa takut. Kemudian yang ketiga, prinsip dari dasar ibadah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tumbuhnya rasa khauf, rasa roja atau harapan. Bagaimana cirinya bahwa seorang itu memiliki rasa harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah ini? Yang pertama adalah kesaksian hamba atas karunia, ihsan dan nikmat Allah atas hamba-hambanya. Kita lihat betapa banyak Allah memberikan anugerah nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung, ya. Allah katakan bahwa di antara nikmat yang kita terima itu tidak ada yang bisa menghitung sedikit pun, ya. Nikmat yang begitu banyak itu la tuhsa, ya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dari mulai nikmat kita hidup, dari mulai nikmat yang Allah berikan dari pangkal rambut di ujung kepala sampai pangkal kaki, itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan bisa kita hitung. Yang kedua adalah kehendak yang jujur untuk memperoleh pahala dan kenikmatan yang ada di sisi Allah. Harapan yang besar yang memotivasi, yang mendorong seseorang untuk mendapatkan anugerah Allah atau mardotillah, ya. Dalam bahasa hadis dikatakan ihtisaban, ini akan memotivasi, mendorong seorang berpengharapan arroja pada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, membentengi diri dengan amal soleh dan senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, menunjukkan sebagai sebuah pengharapan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan soleh, ya. Kemudian yang keempat, seorang tidak akan dianggap mengharap apa yang ada di sisi Allah apabila amal solehnya selalu berkurang dan tekadnya untuk memperoleh nikmat yang ada di sisi Allah tidak pernah bulat. Dan bila ia selalu merasakan besarnya tenaga yang ia keluarkan untuk beramal soleh, jadi beramal soleh itu merasa berat, gitu. Itulah mungkin harapannya tipis. Tapi kalau motivasinya besar, semua itu tidak akan menjadi penghalang untuk beramal ke amal kebaikan. Ar-raja atau harapan yang dimaksudkan adalah harapan untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa pernah putus asa. Sebuah harapan yang sempurna selayaknya dilakukan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Maksud rogoba warahaba, harap-harap cemas ini adalah mengharap agar dikabulkan Allah doanya dan khawatir akan azabnya. Anak-anak sekalian, lawan dari ar-raja atau harapan yang kadang-kadang seringkali juga dilakukan sebagian kaum muslimin adalah keputusasaan. Suka putus asa.
Nah, putus asa dari rahmat Allah dan karunia Allah ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang memiliki keyakinan yang kuat, ya. Dimana kalau orang putus asa justru dia termasuk orang-orang yang tersesat. Inilah Allah ingatkan, Allah tazkira, ya. Allah berikan pemahaman pada kita semua. Kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang memiliki prinsip dasar ibadah itu ar-raja, memiliki harapan yang kuat, tidak boleh berputus asa. Allah menyatakan dalam surat Al-Hijr ayat ke-56, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih, siapa yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, illa dhalun, kecuali orang-orang yang sesat. Anak-anak sekalian, oleh karena itu seorang hamba melakukan kemaksiatan, ketika dia melakukan amalan-amalan keburukan, hendaklah ia bersegera menyaksikan harapannya akan memperoleh taubat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik yang dibawa maut sampai meninggal dunia. Ini saja barangkali yang sempat bisa kita sampaikan terkait dengan prinsip-prinsip dasar ibadah bagi seorang mukmin, seorang muslim menurut Ahlussunnah wal Jamaah, itu melalui prinsip ibadah berupa al-khauf, ar-raja, al-mahabbah, atau al-mahabbah, al-khauf dan ar-raja. Semoga menguatkan pemahaman kita semua terkait dengan amalan-amalan ibadah yang sudah biasa kita lakukan, hendaknya didasari oleh 3 prinsip tadi. Insya Allah ini akan menambah kekuatan pemahaman kita tentang ibadah menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Itu saja yang sempat disampaikan. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.